cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Bagaimana perasaan Anda saat terhubung dengan Wang Jinxi? Kamu sedikit terganggu dengan menyerap energi asing itu, kan? Petik 2. Tang Wulin masih menggaruk kepalanya dengan canggung. Benar-benar tidak ada jalan pintas dalam berkultivasi. Tetapi bahkan jika ada, berkultivasi dengan Wang Jinxi masih lebih cepat dari biasanya, dan itu juga bermanfaat bagi mereka berdua. Tang Wulin, saya akan mengatur ulang kamar tidur Anda, sehingga Anda dapat tetap terhubung dengan Wang Jinxi dengan sehelai rumput Blue Silver di malam hari. Anda seharusnya tidak memiliki masalah dalam bermeditasi bersama dengan cara ini. Mulai malam ini dan seterusnya, kalian berdua akan bermeditasi bersama, dan jika Anda mengalami perubahan lain, segera beritahu saya, lanjut Wu Zhangkong. Iya, mereka berdua setuju secara bersamaan, jadi Wu Zhangkong pergi untuk mencuci dirinya sendiri. Kalau begitu aku juga akan pergi. Tang Wulin melambaikan tangan pada Wang Jinxi. Tunggu sebentar, seru Wang Jinxi. Apa itu? Tang Wulin menatapnya dengan curiga. Wang Jinxi memasang ekspresi aneh saat dia mulai berbicara. Ada sesuatu yang lupa ku katakan pada Guru Wu. Setelah berkultivasi dengan Anda, tanpa mengetahui alasannya, saya sekarang merasa sedikit patuh saat melihat Anda. Apa menurutmu perasaan ini aneh? Petik 2. Tang Wulin tertawa. Bagaimana perasaan aneh itu? Kecepatan kultivasi kalian meningkat saat kita berkultivasi bersama, jadi wajar jika kalian merasa lebih ramah terhadap saya. Ngomong-ngomong, aku pergi sekarang. Dia melambai selamat tinggal kepada Wang Jinxi sekali lagi, sebelum kembali ke kamarnya sendiri. Tang Wulin sedang dalam suasana hati yang baik. Saat itu masih pagi, jadi dia pergi mandi sebelum berangkat ke lapangan untuk lari pagi. Fakta bahwa mereka berdua saling melengkapi dengan kultivasi ganda adalah hal yang baik untuk dia dan Wang Jinxi. Bagaimanapun, mereka adalah teman sekelas dan harus berkultivasi bersama selama 5 tahun ke depan. Saat dia mulai berlari, sosok yang dikenalnya muncul di trek. Itu dia. Ouyang Zixin juga memperhatikan Tang Wulin. Dia melambai padanya, sebelum melanjutkan larinya. Tang Wulin tidak sengaja mendekatinya kali ini. Sebagai gantinya, dia terus berlari dengan kecepatannya sendiri sambil menyaksikan sosok energi dan mudah berlari di depannya. Dia sangat menikmati perasaan ini. Mampu mengagumi sesuatu yang indah membuat seseorang semakin bahagia, bukankah begitu? Lari, makan, lalu masuk kelas. Tang Wulin adalah orang terakhir yang tiba di kelas. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu, karena dia memiliki nafsu makan yang besar dan membutuhkan waktu lebih lama daripada orang lain untuk makan sampai kenyang. Sejak dia menyerap kekuatan Raja Naga Emas, nafsu makan Tang Wulin telah tumbuh secara eksponensial, membuatnya menjadi keajaiban aneh di dalam akademi. Manfaat bergabung dengan kelas 0 yang membuat Tang Wulin paling bahagia adalah fakta bahwa mereka bisa makan di jendela pertama secara gratis. Dengan nafsu makannya yang besar, Tang Wulin membuat Long Hengsu sakit kepala terus-menerus, tetapi direktur menahannya karena kinerja luar biasa Tang Wulin di turnamen promosi kelas. Lagi pula, tidak tepat baginya untuk melarang siswa makan sampai kenyang. Hari ini kita akan pergi ke Pagoda Jiwa. Selain ceramahnya, kata-kata Wu Zhangkong selalu ringkas. Pergi ke Pagoda Roh, melakukan apa? Tidak ada dari kita yang membutuhkan jiwa roh. Kelima siswa itu tenggelam dalam kebingungan, tetapi Wu Zhangkong tidak repot-repot menjelaskan. Meski meninggalkan akademi saat kelas masih dalam sesi membuat mereka merasa aneh, kelima siswa kelas 0 juga merasa lebih unggul. Wu Zhangkong menjelaskan saat mereka berjalan. Mulai sekarang, Anda semua akan berkultivasi di platform kenaikan roh Pagoda Roh seminggu sekali. Anda harus menghargai kesempatan ini, akademi berjuang keras untuk mengalokasikan sejumlah dana untuk ini. Petik 2. Platform kenaikan roh, apa itu? Tang Wulin diam-diam berpikir sendiri. Gu Yue dan Tang Wulin memasang ekspresi serupa. Di sisi lain, Zhang Yangxi, Wang Jinxi dan Xie Xie memiliki wajah yang penuh dengan kekaguman. Xie Xie berbicara dengan suara penuh kekaguman. Wow, akademi pasti tahu cara membelanjakan uang. Sepertinya bergabung dengan kelas 0 adalah pilihan yang bagus. Petik 2.
Tang Wulin dengan lembut bertanya, apa itu platform kenaikan roh? Xie menatapnya dengan kaget. Kamu tidak tahu apa itu platform kenaikan roh? Itu tempat yang bagus. Petik 2. Tang Wulin menjadi tidak sabar. Cepat beritahu aku. Saya benar-benar tidak tahu. Petik 2. Xie menjelaskan, di benua Douluo kami, hanya pagoda roh di kota-kota besar yang memiliki platform kenaikan roh. Secara total, ada 18 di benua ini. Mereka adalah tempat terbaik bagi kami para Soul Master untuk berkultivasi. Platform kenaikan roh diciptakan oleh pagoda roh. Soul Master dapat pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kekuatan mereka. Selain itu, Anda dapat merasakan pesona dunia jiwa guru kuno. Saya tidak begitu yakin prinsip apa yang dijalankannya, tetapi saya mendengar bahwa lebih dari 10 judul Doulos terlibat dalam pembuatannya, dan peneliti terbesar saat itu mencurahkan upaya mereka ke dalamnya. Hanya setelah pagoda roh menginvestasikan sejumlah besar sumber daya, platform kenaikan roh selesai. Awalnya, platform kenaikan roh digunakan sebagai langkah dalam penelitian spirit pagoda ke dalam jiwa roh buatan. Mereka berharap itu akan dapat meningkatkan jiwa roh buatan, dan karenanya menghasilkan jiwa roh yang lebih kuat. Namun, setelah selesai, mereka menemukan bahwa itu hanya sebagian yang berhasil. Meskipun platform kenaikan roh dapat meningkatkan jiwa roh, efeknya tidak sebesar yang mereka harapkan, dan sifatnya tidak terlalu jelas. Penjelasan Xie telah menarik perhatian Tang Wulin. Platform kenaikan roh dapat meningkatkan jiwa roh. Bagaimana jiwa roh ditingkatkan? Tang Wulin bertanya. Xie dengan acuh menjawab, itu tidak mudah sama sekali. Jiwa roh kita sebenarnya cukup bagus. Di masa lalu, Anda akan langsung menyerap cincin jiwa binatang buas, dan kekuatannya akan dibatasi oleh usia kultivasinya. Namun, saat kita meningkatkan jiwa roh, kita sebenarnya meningkatkan usia kultivasinya. Ini mengingatkan saya, karena Anda memiliki jiwa roh 10 tahun, Anda memiliki kesempatan yang layak untuk meningkatkannya. Jika Anda dapat berkultivasi untuk waktu yang lama di platform kenaikan roh, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkannya ke level 100 tahun. Meskipun, saya mendengar bahwa semakin tinggi usianya, semakin sulit untuk meningkatkannya. Petik 2. Tang Wulin terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan jantungnya mulai memanas. Jika dia bisa meningkatkan Gold Light menjadi jiwa roh 100 tahun, maka rumput Blue Silver secara alami juga akan ditingkatkan. Meskipun ia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas, jiwa bela dirinya masih rumput Blue Silver. Jika dia meningkatkan Gold Light, keterampilan jiwanya akan tumbuh lebih kuat juga. Selain itu, jiwa roh 100 tahun akan memberinya 2 keterampilan jiwa, menghilangkan kebutuhan untuk membeli jiwa roh lain di peringkat 20. Ini akan menghemat kekuatan spiritual dan uangnya. Bagaimanapun, dia masih harus menabung cukup banyak untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk membuka segel berikutnya. Apa yang Anda butuhkan untuk memasuki platform kenaikan roh? 2 hal, uang dan ruang. Xie tertawa nakal. Saat dia mendengar uang, hati Tang Wulin mulai sakit. Uang dan budidaya benar-benar tidak bisa dipisahkan. Untung saya tahu cara menempa, jika tidak, saya tidak akan punya cara untuk terus berkultivasi. Berapa banyak uang? Xie menjawab, platform kenaikan roh memiliki banyak lapisan. Harganya sekitar 500.000 koin federal per entry ke platform kenaikan roh dasar. Ruang bahkan lebih berharga, hanya ada 1.000 tempat setiap bulan untuk platform kenaikan roh dasar. Ada lebih dari 1 juta Soul Master di benua saat ini, jadi dapatkah kamu membayangkan permintaannya? Dan ruang untuk platform kenaikan roh tingkat menengah dan lanjutan bahkan lebih sedikit. Ini karena mereka mengkonsumsi lebih banyak sumber daya, sehingga biaya masuknya juga beberapa kali lebih tinggi. Petik 2. Karena itu, Akademi menghabiskan banyak uang kali ini. Suara Xie penuh dengan kekaguman. Tidak mudah untuk membeli tempat. Sebagian besar kuota diberikan kepada klan besar dan berpengaruh, jadi sepertinya Akademi kita memiliki pengaruh. Saya rasa jika Wei Xiaofeng tahu kita bisa memasuki platform kenaikan roh untuk menaikkan, khususnya akan segera berubah menjadi hijau karena penyesalan. Zhang Yangxi berbalik dan menatap Xie. Mengapa Anda mengatakan begitu banyak kata yang tidak berguna? Xie memancarkan dingin. Anda masih belum mengirimkan?
Kita bisa bertarung sebanyak yang kita inginkan di platform kenaikan roh, Anda bisa mencobanya sendiri. Mata Zhang Yangxi menampilkan binar dingin di dalamnya. Dia ingin terus berdebat, tetapi Wang Jinxi memegangi bahunya dan mengekangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Wang Jinxi menggelengkan kepalanya tidak setuju. Pagoda Roh Isi tidak ada ikatannya dengan yang ada di kota Glorybound. Pagoda jiwa ini adalah salah satu dari 18 pagoda besar, yang secara kolektif dikenal sebagai 18 pilar surga. Pagoda yang menjulang tinggi terlihat dari jarak beberapa kilometer. Itu setidaknya setinggi 100 lantai, melebihi ketinggian 400 meter. Bahkan di antara hutan pencakar langit, itu cukup tinggi untuk menjadi landmark raksasa. Pagoda jiwa fondasi berbentuk segi 8 dan menutupi area yang luas. Pagoda tersebut kemudian menyempit setiap 10 lapisan hingga mencapai puncak-puncak menara. Bahkan hanya dengan mengaguminya dari pemandangannya, orang bisa merasakan kemegahannya. Cabang pagoda ini sudah terlihat cukup megah. Seperti apa markas spirit pagoda? Betapa megahnya itu? Tang Wulin telah mendengar dari orang lain bahwa markas pagoda roh terletak di jantung benua, di dalam kota Shrek. Itu adalah kota terbesar di seluruh federasi. Sebagai perbandingan, markas federasi terletak di Bright City, kota terbesar kedua di benua itu. Setelah melewati tangga yang panjang, kelompok itu disambut oleh Direktur Long Hengsu. Jelas, akademi telah disiapkan untuk mereka. Ketika Long Hengsu melihat Wu Zhangkong memimpin murid-muridnya menaiki tangga, dia dengan cepat berjalan mendekat dan menyapa, "Guru Wu." Direktur panjang, Wu Zhangkong terus terang memanggil, wajahnya kaku seperti biasanya. Long Hengsu berkata, "Ikuti aku." Setelah memasuki lantai pertama pagoda, mereka disambut dengan pemandangan interior yang mempesona. Batu emas gelap ubin lantai, menciptakan pola butiran yang indah. Beberapa obelis berdiri tegak di tengah ruangan, menopang kubah dengan diameter lebih dari 10 meter. Namun yang paling mengejutkan, kubah yang dipegang obelis itu memiliki mural yang megah dan berwarna-warni. Muralnya sangat megah. Pemandangan yang dilukis di mural tersebut seakan-akan menceritakan kisah para karakternya. Wu Zhangkong menjelaskan, lukisan dinding ini menggambarkan kisah pendiri pagoda roh, guru jiwa legendaris dan penemu jiwa roh. Ini menceritakan tentang bagaimana Spirit Ice Douluo membimbing Soul Master manusia dalam melawan gelombang monster jiwa. Ini hanyalah sebagian dari keseluruhan mural. Mural tersebut memiliki total 18 bagian. Meskipun dia hanya mendengarkan narasi Wu Zhangkong tentang dongeng tersebut, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kekaguman. Dia bisa merasakan kesan adegan yang digambarkan mural itu. Di dalam gelombang Soul Beast, satu demi satu monster soul raksasa maju menuju tembok kota besar, menciptakan atmosfer teror yang ekstrim. Mengambang di atas kota adalah seseorang dengan mata berbinar. Di sekelilingnya ada beberapa sosok mengambang. Salah satunya adalah seorang wanita cantik berbaju putih, seorang wanita berbaju hijau. Di atas bahunya ada eksistensi yang tampak seperti kristal es, beruang raksasa, dan cacing putih yang sangat besar. Cincin jiwa yang cemerlang berputar di sekitar tubuhnya. Itu adalah Spirit Ice Douluo. Tang Wulin pernah mendengar legenda Spirit Ice Douluo Huo Yuhao di masa kecilnya. Dia adalah anak haram dari White Tiger Duke of Star Luo Empire, jadi namanya sebenarnya Dai Yuhao. Dia adalah seorang jenius dari 10.000 tahun yang lalu. Meskipun menjadi anak biasa, ia memasuki Akademi Shrek yang legendaris dan mengambil satu langkah pada satu waktu, berjalan di jalan menuju menjadi ahli puncak, menghasilkan kekuatan yang menyebabkan seluruh benua bergetar. Desas-desus mengatakan bahwa dia telah menembus batas-batas kemanusiaan dan pergi ke alam ilahi. Asal-usul rumor ini adalah karena istrinya menghilang segera setelah dia menghilang. Tang Wulin menatap tajam ke Spirit Ice Douluo ketika sosok brilian di samping Spirit Ice Douluo menarik perhatiannya. Seorang wanita cantik dengan sepasang sayap kupu-kupu raksasa bercahaya melayang di samping Spirit Ice Douluo. Meskipun banyak teman di samping Spirit Ice Douluo, perhatian semua orang akan tertuju pada pasangan ini. Kupu-kupu naga Douluo Tang Wutong, istri dari roh es Douluo Huo Yuhao. Lihat, Wulin, bukankah istri Spirit Ice Douluo cantik? Rupanya, dia juga sangat kuat dan memiliki keterampilan fusi jiwa yang tangguh dengan Spirit Ice Douluo.
Dikombinasikan, mereka berubah menjadi keberadaan tertinggi. Di era itu, itulah puncaknya. Xie berkata sambil mengagumi lukisan dinding itu. Tang Wutong, itu sangat mirip dengan namamu, Wulin, seru Gu Yue keheranan. Juga, apakah kamu memperhatikan bahwa Wulin terlihat agak mirip dengan Tang Wutong? Terutama mata mereka. Petik 2. Tidak mungkin, rambut dan mata naga kupu-kupu Douluo berwarna biru muda, sedangkan Wulin berwarna hitam. Bagaimana penampilan mereka? Xie berkata dengan acuh tak acuh. Perasaan aneh tumbuh di dalam hati Tang Wulin saat dia mendengarkan kedua temannya berbicara. Benar-benar ada perasaan keintiman di hatinya setiap kali dia melihat Dragon Butterfly Douluo. Dia menggelengkan kepalanya untuk mengejek diri sendiri. Bagaimana saya bisa membandingkan diri saya dengan Dragon Butterfly Douluo? Saya hanya merasa seperti ini karena kami memiliki nama yang mirip, itu saja. Baiklah, ayo pergi. Suara Long Hengsu membangunkan 5 siswa. Dia tersenyum dan melanjutkan, aku sama seperti kalian ketika pertama kali datang ke salah satu dari 18 pilar surga. Saya menjadi terbiasa setelah beberapa kunjungan lagi. Bagaimanapun, setiap 18 pilar surga memiliki lukisan dinding yang patut dikagumi. Petik 2. Wu Zhangkong berkata, tahan dirimu sampai kamu memasuki platform kenaikan roh. Kamu hanya akan mengandalkan dirimu sendiri setelah kamu masuk. Petik 2. Terkejut, Tang Wulin bertanya, kamu tidak ikut dengan kami? Wu Zhangkong menjelaskan, hanya master jiwa dengan 4 cincin atau kurang yang dapat memasuki platform kenaikan roh dasar. Long Hengsu mengangguk, tapi yakinlah, kami akan mengawasi kalian semua dengan cermat dari luar. Jika Anda menghadapi situasi berbahaya, Anda berkewajiban untuk mengambil inisiatif untuk mundur. Kami akan memberikan penjelasan lengkapnya sebentar lagi. Petik 2. Dengan Long Hengsu dan Wu Zhangkong di depan, semua orang memasuki lift. Bertentangan dengan harapan mereka, mereka mulai turun bukannya naik. Perasaan samar tanpa bobot memberitahu mereka bahwa mereka sedang menembus jauh di bawah tanah. Adapun seberapa dalam, tidak mungkin untuk mengatakannya. Pagoda Jiwa memang layak disebut organisasi nomor 1 di benua itu. Mereka memiliki kekuatan terkuat, serta sumber daya terbesar. Jumlah yang mereka keluarkan untuk merekayasa hal semacam itu hanyalah astronomi. Lift ini tidak memiliki nomor yang ditampilkan untuk menunjukkan waktu atau level, tetapi setidaknya 3 menit berlalu sebelum perlahan-lahan berhenti. Anggota staf berbalik dan mulai berbicara. Ada 5 kuota terbuka untuk masuk ke platform kenaikan roh. Saat Anda tidak tahan lagi dengan bahayanya, tekan tombol darurat dan Anda akan segera kembali ke sini. Perhatikan apa yang saya katakan selanjutnya. Platform kenaikan roh adalah buah dari upaya dan pengetahuan pagoda jiwa selama ribuan tahun. Kami telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya dan menggunakan teknologi spasial kami untuk menciptakan dunia yang berbeda. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa platform kenaikan roh adalah dunia virtual. Tepatnya, ini setengah virtual dan setengah nyata. Ini karena banyak data virtual bergantung pada input Anda. Namun, itu dapat dianggap murni virtual dalam platform kenaikan roh dasar, jadi tidak perlu takut dengan nyawa Anda. Petik 2. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di platform kenaikan roh, tapi tujuan utamamu adalah bertahan hidup. Lakukan yang terbaik untuk bertahan selama Anda bisa. Semakin lama Anda bertahan, semakin besar keuntungan yang akan Anda peroleh. Petik 2. Kedua, jangan percaya kalau di sana benar-benar aman. Walaupun hidup Anda tidak akan terancam karena hanya gelombang otak Anda saja yang aktif di sana, namun dalam beberapa keadaan ekstrim, ada kemungkinan gelombang otak Anda akan rusak dan membahayakan tubuh jasmani Anda. Dengan demikian, saat Anda menghadapi bahaya di luar kemampuan Anda untuk mengatasinya, tekan tombol keluar darurat, dan Anda akan segera keluar dari platform kenaikan roh. Mengerti? Petik 2. Dimengerti. Kelima siswa tersebut merespon dengan cepat. Anggota staf mengangguk. Adapun sisanya, kamu akan mempelajarinya setelah mengalaminya di dalam. Hari ini adalah pertama kalinya Anda berada di dalam, jadi Anda mungkin tidak akan bertahan terlalu lama, tetapi itu akan meninggalkan kesan yang mendalam pada Anda. Persiapkan diri Anda secara mental dan ingat ini, jangan panik jika Anda mengalami situasi berbahaya. Soul Beast tidak terlalu menakutkan jika kamu tahu bagaimana harus bereaksi dengan benar.
Petik 2. Kelima anak itu dipenuhi dengan antisipasi setelah mendengarkan penjelasan anggota staf. Tang Wulin dan Gu Yue sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya mereka belajar tentang platform kenaikan roh. Mereka akan masuk dengan gelombang otak mereka. Bagaimana rasanya? Dengan menekan sebuah tombol, 5 kotak logam keluar dari dinding. Kotak-kotak ini diletakkan secara horizontal, masing-masing dengan lubang seukuran orang di dalamnya, yang membuatnya sedikit menyerupai peti mati. Berbaringlah di dalam. Mereka berlima mengikuti instruksi anggota staf dan berbaring di kotak logam. Kotak-kotak itu sangat dingin sehingga membuat pikiran mereka terfokus. Interiornya dilapisi dengan elektroda, yang dengan cepat mulai menempel di tubuh mereka dengan erat. Kami akan mulai sekarang. Persiapkan dirimu, rilekskan tubuh Anda dan tunggu pemindaian dimulai. Anda mungkin merasa tidak nyaman selama pemindaian, tapi tahan sebentar. Petik 2. Itu adalah instruksi terakhir yang diterima 5 siswa dari anggota staf sebelum 5 kotak logam perlahan-lahan meluncur kembali ke dinding. Mereka diselimuti kegelapan. Tiba-tiba mati rasa meliputi tubuh Tang Wulin dan mengganggu kekuatan jiwa dan darahnya yang bersemangat, seolah-olah ada sesuatu yang menembus tubuhnya. Tubuhnya menjadi lumpuh saat mati rasa semakin kuat. Rasa sakit semacam ini tidak ada artinya bagi Tang Wulin dibandingkan dengan rasa sakit saat membuka segelnya. Nyatanya, perasaan ini membuatnya mengantuk. Beberapa saat kemudian, tubuhnya tiba-tiba mulai gemetar, membangunkannya dari rasa kantuk. Yang mengejutkan, dia sekarang berdiri di tempat yang terang benderang. Mati rasa telah menghilang bersama dengan kotak logam, diganti dengan perangkat logam yang memiliki tombol merah besar. Itu melekat di punggung tangannya. Apakah ini tombol keluar darurat? Di mana ini?